Salam, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari. Sebagian mungkin sudah kenal saya, sebagian belum. Nama saya Pendeta Hendra Gunawan. Saya masih dipercaya oleh gereja-gereja untuk menjadi Ketua Umum Sinode GKRI. Saya punya anak 3, anak paling besar perempuan, sudah memberi saya 2 cucu. Yang paling besar mau kuliah di Amerika Serikat, karena keluarga saya tinggal di Amerika. Anak yang kedua laki-laki juga memberi 2 cucu. Dan anak yang paling kecil laki-laki sudah memberi 1 cucu. Saya lahir dari keluarga yang sangat susah. Ayah saya supir truk, dan ketika usia lanjut tidak punya cukup tenaga dan mengalihkan bawa angkot atau mikrolet. Saya mulai SMP sekolah bayar sendiri, sambil sekolah sambil cari uang. SMA sambil sekolah sambil mengajar. Kuliah sambil sekolah sambil bekerja. Saya punya tekad, saya tidak mau seperti orang tua saya jadi supir. Saya mau jadi orang sukses, dan Tuhan menarik saya di usia 20 tahun 73 saya kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan tidak main-main. Buat saya kenal orang hebat saja sudah membanggakan. Kenal pejabat membuat saya kelihatannya kuat. Kenal Tuhan pasti di atas kedua bagian itu. Saya mati-matian melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mengambil waktu yang sangat khusus untuk Tuhan. Senin sampai Jumat saya kuliah, saya bekerja. Tapi Jumat malam sampai Minggu malam 2,5 hari full saya memberikan waktu saya di gereja. Sampai saya tinggal di gereja supaya saya bisa memberikan waktu sebaik-baiknya. Waktu saya tingkat 1, saya dipercaya oleh gereja memimpin komisi remaja. Dan jumlahnya sampai 800 orang. Melebihi jumlah jemaat gereja yang sekitar 400 orang. Di tempatnya Erastus Sabdono, itu menjadi murid sekolah minggu saya. Erastus Sabdono. Gilbert Lumoendong, beda, dia di gereja lain GBI, tapi dia di bawah saya. Saya mati-matian karena saya percaya Tuhan yang saya kenal, yang saya sembah, yang saya layani bisa mengubah hidup saya. Dan itu terbukti. 3 anak saya semuanya lulus dari Amerika Serikat. Tidak kecil biayanya. 1 anak 1 tahun 1 miliar paling sedikit. Mereka di sana 7 sampai 8 tahun dikali 3. Lebih kurang 25 sampai 30 miliar. Dari mana duitnya? Warisan gak dapat. Orang tua tidak kasih masa depan. Dari Tuhan. Ini saya saksikan supaya Bapak Ibu saudara-saudari semua jangan pernah kecil hati. Jangan putus asa. Jangan pikir anak kita gak bakal jadi orang hebat. Dari hari ini miliki harapan di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita sanggup membuat segala perkara. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau tanya dulu 1 pertanyaan. Apakah Anda masih hidup? Jangan dijawab dulu. Coba dipegang. Dicubit tangannya, masih berasa enggak? Tarik kuping, tapi jangan suruh sebelah. Kalau suruh sebelah kita kan marah kan, kuping kita ditarik. Yang ditanya bukan pertanyaan badani, jiwani, tapi pertanyaan masalah rohani. Anda masih hidup tidak? Saat ini banyak orang mengalami kematian, padahal kelihatannya masih hidup, masih ngomong, masih dengar, masih lihat, masih bereaksi, masih berjalan, masih ke gereja, padahal sudah mati. Kematian semu, kematian
pura-pura terjadi karena berbagai masalah. Penyakit yang tidak pernah berhenti dalam tubuh kita. Masalah ekonomi, gaji pas-pasan, habis gajian, habis pula dompet kita. Masalah sakit hati yang masih kita simpan dan terus merusak kedamaian di hati kita. Masalah cinta sama pasangan tidak sedikit mengganggu kedamaian hati kita. Waktu pacaran semua bagus-bagus saja. Di bumi ini tidak ada orang lain yang secantik, yang setampan selain engkau Arjunaku, Sri Kandiku. Tapi mohon maaf, itu dulu. Sekarang beda. Kalaupun ngomong karena kita injek kakinya. Karena kita ancam, awas lo, nggak ada kopi besok pagi. Orang merasa mati ketika dokter menyatakan Anda kena tumor, kanker stadium 4. Orang mati tidak berdaya karena dipecat dari pekerjaan. Karena usahanya bangkrut. Orang tidak punya semangat lagi ketika dikhianati. Orang merasa mati ketika hidupnya tidak ada arti lagi. Buat apa hidup? Ketika menyadari hidupnya bergelimang dosa dan sengsara. Minggu 2 jam kelihatan bak malaikat. Nyanyi ya nyanyi. Angkat tangan ya angkat tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tetapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Gundah gulana, ragu-ragu, masa depan yang suram, memandang si kecil yang lahir tanpa bisa milih siapa papanya, siapa mamanya. Kalau saya bisa milih waktu lahir, saya mau ayah saya Soekarno. Nggak bisa. Nggak bisa milih. Apa anak bapak ibu bisa milih? Lahir dari kita yang bejat, yang brengsek, yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya masa depan. Bisa milih? Nggak bisa. Dia lahir karena benih cinta. Karena kasih sayang kita dengan pasangan, lahirlah anak ini. Salahkah dia? Siapa yang salah? Saya, orang tuanya. Oleh karena itu, mari hari ini pandang anak-anak kita. Tolong angkat tangan yang sudah punya anak. Hampir sebagian besar. Lihat mereka. Nanti pulang habis ibadah. Di rumah panggil anak itu, pandang dia. Bukankah matanya seperti matamu? Bukankah raut mukanya seperti wajahmu? Bukankah senyumnya seperti senyummu? Peluk dia saudara. Tangisi dia hari ini anakku. Aku janji masa depanmu akan sangat baik. Aku punya Tuhan. Aku sudah bertemu dia dalam ibadah pagi ini. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan tinggalkan semua kebiasaan, masa lalu, kelakuan. Kalau hidup ini bergelimang dosa dan sengsara, kalau hidup ini hanya kesusahan yang menyelimuti kita dari waktu ke waktu, orang akan berkata, percuma, tak ada gunanya berbuat baik. Buat apa datang ibadah? Untuk apa hidup? Pada akhirnya kita sudah mati, walaupun tubuh kita masih bergerak. Itulah yang dihadapi oleh murid-murid
setelah menyaksikan gurunya Yesus yang semula begitu hebat, powerful, punya kuasa, wibawanya tinggi, selalu berbuat baik, berbicara benar, mati dengan cara yang mengenaskan, hina, disalib tidak berdaya. Pada zaman itu hanya penjahat residivis yang memperkosa orang berkali-kali, yang membunuh banyak orang, yang sudah merampok, merampas milik orang berkali-kali, penjahat kambuhan, residivis yang pantas mati disalib. Kalau baru satu kali tidak disalib, di penjara saja. Baru bunuh satu dua orang tidak disalib, dimasukkan kerangkeng besi saja. Tapi ketika berulang-ulang, tidak ada kapoknya, penjahat kambuhan, residivis, baru disalib. Dan seperti itulah Yesus Tuhan kita mati. Murid-murid sebenarnya masih hidup, masih ada nafasnya. Rupanya ikut mati bersama gurunya Yesus yang disalib. Mereka lari, mereka sembunyi, mereka mengurung diri dalam ruangan tertutup. Hidup mereka dicekam ketakutan yang luar biasa ketika mereka menyaksikan guru yang mereka kagumi disiksa, digantung, dipermainkan, dikasih mahkota duri, disiram cuka, sakitnya minta ampun, saudara. Yesus teriak, sakit, ampun. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Murid-murid hancur hidupnya ketika menyaksikan itu semua. Tidak ada harapan lagi. Apa yang selanjutnya mereka lakukan bersama gurunya, yang hebat, yang spektakuler, yang luar biasa, yang membuat orang menganga. Kelihatannya sia-sia. Untuk apa? Semua yang kemarin itu sia-sia, nggak ada gunanya. Lihat sekarang apa yang kita hadapi. Lebih baik mati saja. Banyak orang, mungkin adik kita, mungkin mama ibu kita di kampung, mungkin tetangga kita, mungkin teman sekerja kita, yang seperti itu, saudara. Lebih baik mati saja. Hidup mereka menjadi gelap, pekat. Murid-murid mengalami kematian semu. Sekalipun saya bilang tadi, sebenarnya masih hidup. Bagaimana dengan hidup Anda? Ada yang seperti itu. 2 jam gembira, 2 jam tepuk tangan, 2 jam mungkin kita nangis. Tapi sepulang dari tempat ini, besok ketika mulai hari bekerja, ketika istri bilang, "Pak, udah ditagih uang rumah." Ketika anak menengok, "Papa belikan aku dong mainan, belikan aku dong HP." Ternyata Jumat Agung, hari kematian Yesus bukan akhir segalanya. 3 hari kemudian terbukti Yesus bangkit. Murid-murid yang sudah berada di lorong kegelapan didatangi oleh Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus bukan sekedar berita, melainkan pengalaman pribadi. Setelah Yesus menjumpai orang per orang. Ikut Tuhan bukan berjemaah. Ketemu Tuhan tidak mesti dalam gereja. Gereja hanya pernyataan dari kita. Saya orang Kristen. Tuhan sudah pimpin saya. Saya masih punya harapan. Saya datang hari Minggu, saya mau kuduskan hari Sabat. Saya mau tunjukkan kepada dunia. Saya mau tunjukkan kepada Tuhan
bahwa saya orang yang masih berharap kepada Dia. Pertemuan dengan Yesus harusnya menjadi hal yang mutlak dalam hidup kita. Pengalaman pribadi. Buat apa kesaksian kita dengar dari sini? Buat apa khotbah-khotbah hanya masuk kanan keluar kiri? Buat apa baca firman, buka TikTok, berita-berita rohani, lalu begitu saja, tapi tidak ada pengaruhnya terhadap getaran jiwa kita. Salah satu peristiwa yang merupakan pengalaman yang membuat murid-murid berubah dari kegelapan menjadi terang, dari tidak ada harapan sekarang muncul harapan, adalah ketika mereka bertemu dengan Yesus di Emmaus. Kita baca bagian dari ayat firman Tuhan, Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Itu kejadiannya, itu peristiwanya yang kita akan gali dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Jalan bersama Yesus, ketemu Yesus, bicara sama Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Ini kan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? 3 tahun jadi murid, bergaul, bangun tidur makan sama-sama, suka duka bersama-sama, dan masih banyak lagi yang mereka kerjakan bersama-sama. Ternyata belum cukup untuk mengenal pribadi Yesus secara mendalam. Berapa lama Anda jadi Kristen? Mungkin lebih beruntung dari saya. Saya umur 20 baru kenal Yesus. Anda mungkin masih di perut mama udah kenal Yesus. Dikasih nama Kristen. Seumur hidup sampai hari ini jadi Kristen. Pertanyaannya, apakah itu berarti Anda sudah kenal Yesus? Nanti dijawab. Sudahkah Anda kenal Dia atau sebatas murid-murid saja? Ketika semuanya baik, ketika doamu dijawab, ketika rumah tanggamu akur dan tentram, ketika penyakitmu disembuhkan, bagaimana sebaliknya? Luar biasa saudara. Bacaan Alkitab yang kita baca tadi menceritakan tentang penampakan Yesus di Emmaus. Satu desa yang lebih kurang 12 mil, 12 kilometer, 7 mil dari kota Yerusalem. Kedua orang ini dikatakan sedang bercakap-cakap tentang apa yang mereka alami. Mereka bicarakan bukan rahasia lagi, sudah diketahui oleh masyarakat umum. Yesus sekarang tidak lagi ada dalam kubur. Mereka semua sudah dengar dari para wanita yang sudah lebih dahulu pergi ke kubur pagi itu. Ditambah lagi teman mereka Petrus sudah membenarkannya. Tapi murid yang mana sih yang bisa begitu gampang menerima fakta ini?
Bukankah baru kemarin guru kita mati digantung, tidak berdaya, diturunkan, dikubur. Bagi para murid, pengharapan itu seakan-akan kosong, nol, hampa. Yesus yang mereka harapkan semula menjadi pahlawan, ternyata kalah, babak belur, tidak berdaya di kayu salib. Murid-murid kecewa dengan Yesus. Anda kecewa dengan Yesus? Sudah berapa tahun kenal Yesus? Sudah berapa lama bergereja di sini? Sudah berapa lama dibaptis? Sidi? Coba kita baca Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal kami harapkan Yesuslah masa depan hidup kami. Yesuslah pemilik kehidupan anak yang kami sayangi. Yesuslah yang akan bawa kami kepada kebahagiaan. Gak usah ngomong sorga dulu. Nanti. Yang sekarang. Faktanya mana? Ada nada kecewa. Terutama dari Kleopas dan temannya yang sedang berjalan ke Emmaus. Pertemuan Emmaus merupakan kabar penting bagi Yesus untuk memperbaharui harapan, kepercayaan, iman dari murid-murid yang sudah luntur. Bagaimana iman kita? Masih seberat yang lalu? Masih setebal yang lalu? Masih sekarat 24 karat seperti yang lalu? Ataukah minggu lalu mulai menipis, mulai tergerus, mulai hilang sebagian, dan Anda datang pagi ini dengan setengah hati? Ya gereja, minggu, nanti disambangi sama Pak Pendeta dan Ibu, harus datang. Ada 3 pelajaran dari pertemuan di Emmaus. Yang pertama, setelah 2 murid ini bertemu dengan Yesus, mengubah yang semula mereka ragu menjadi percaya. Ragu itu gak enak loh saudara. Ragu itu kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Kita mau maju atau mau tetap berdiri. Ragu itu mau mencintai istri, suami, sungguh-sungguh atau yang lain. Ragu itu membuat kita mau berbuat baik atau sebaliknya. Ragu itu nanti malah mau bangun berdoa atau enakan tidur saja. Secara manusia, bagi murid-murid, peristiwa penyaliban Yesus merupakan satu kekalahan besar. Fakta, nggak bisa dibohongin. Yesus yang merupakan sang guru agung ternyata harus mati dengan cara yang konyol dan mengenaskan. Nggak masuk akal. Dulu bisa berhentiin ombak. Dulu bisa sembuhkan yang buta. Dulu bisa usir setan. Dulu bisa kasih makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi sekarang, itulah sebabnya tatkala dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak semua murid bisa terima. Dan Yesus paham itu. Yesus kan lihat hati kita yang paling dalam.
Kita bisa bersandiwara di depan Bapak Gembala. Kita bisa bilang sama istri, oke Mam, baik-baik aja. Aku tetap mencintaimu. Mungkin kita peluk tanpa cinta. Pelukan datar. Supaya dia senang saja. Padahal besok sudah janji mau ketemu dengan si dia. Tega lihat anak kita. Papa mau kemana? Mama mau kemana? Murid-murid begitu ragu akan kemampuan Yesus. Benar, dulu pernah buat air jadi anggur. Benar, dulu menyembuhkan orang sakit dan lumpuh bisa berjalan. Benar, dulu pernah bangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Benar, dia sudah membuat mata yang buta melihat. Tetapi faktanya sekarang ia kalah total dan tergantung di kayu salib tanpa bisa membela diri. Bagaimana mungkin bisa bangkit? Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, jauh sebelum hari penyaliban. Tapi murid-murid anggap tidak serius. Yesus hanya ngomong bercanda saja. Sehingga mereka tidak catat itu di pikiran mereka. Satu peringatan yang cukup keras dilontarkan oleh Yesus yang jadi tamu dalam perjalanan menuju Emmaus yang 12 kilo. Yang mereka tidak kenal Yesus ternyata tidak membuat mereka sadar. Kita baca Lukas 24 ayat 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Di perjalanan, ketika sudah berjalan beberapa saat, ke Yesus ketemu, ngomong, mereka masih belum kenalin Yesus. Yesus bukan nampak seperti bayang-bayang. Yesus tampil seperti manusia biasa, tapi nggak kenal. Makanya Yesus bilang, hai kamu orang bodoh. Mohon maaf. Sekali lagi ya, mohon maaf. Apakah Anda orang bodoh? Pertanyaan ini ditanyakan kepada saya, kepada kita semua. Jangan keluarin kartu KTP saya Dr. Andes. Saya insinyur, saya lulusan SMA terkenal di NTT, NTB, di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar. Bukan itu. Orang bodoh yang dimaksud oleh Yesus adalah orang yang tidak punya hikmat, tidak punya kebijaksanaan, tidak punya perasaan, tidak punya hati. Dan boleh juga diterjemahkan tidak punya iman. Kalau bicara orang bodoh, jadi saya ingat ini satu kejadian di ruang guru sekolah minggu. Hari itu gembala, karena jam ibadah masih cukup waktu, dia main-main ke kelas sekolah minggu. Dia masuk, lalu dia bertanya kepada murid-murid, anak-anak sekolah minggu, Om mau tanya, adakah yang tahu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Dia ulangi lagi, siapakah yang meruntuhkan tembok Yeriko? Anak-anak semua diam. Tidak ada yang bisa menjawab. Pendeta mengulangi lagi pertanyaannya, anak-anak, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Semuanya tetap diam dan tertunduk. Ketiga kalinya pendeta bertanya, dan dia hampir seorang gadis mungil yang duduk di bagian depan. Veronica namanya. Veronica, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Sambil sedikit memandang ke arah gembalanya.
Veronica menjawab, "Om, bukan saya, Om." Guru sekolah minggu yang ada di sampingnya merasa kasihan dengan Veronica. Dia menjawab dengan gemeteran, "Bukan saya, Om." Lalu ia mengatakan kepada pendetanya, "Benar Pak Gembala, Veronica anak yang baik. Tidak mungkin dia meruntuhkan tembok Yeriko itu." Sang gembala merasa kaget, hampir jatuh pingsan. Kalau Veronica menjawab begitu dia paham. Tapi guru sekolah minggu juga jawab begitu. Apa enggak tahu cerita runtuhnya tembok Yeriko? Jangan jadi orang bodoh. Jangan marah. Kalau di tengah-tengah firman Tuhan kita ditanya, apakah Anda orang bodoh? Kita kadang-kadang sama seperti murid Yesus. Yesus terpaksa memakai istilah predikat sebutan orang bodoh kepada dua muridnya itu. Udah jalan bermenit-menit, ketemu Yesus. Yesus nggak pakai topeng, masih nggak kenalin juga. Kita ketika berhadapan dengan masalah, kita kadang-kadang jadi orang bodoh. Kita nggak bisa percaya sama Tuhan Yesus. Tiap minggu dengar firman, tiap hari baca firman. Saya berkata kepada jemaat saya, jangan terlalu banyak lihat firman. Cukup satu kali saja. Baca ulang, renungkan, lakukan. Kebanyakan baca, lihat di TikTok, akhirnya lupa mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dipikirkan, mana yang harus dipahami, mana yang harus taruh di sini dan di sini. Kebanyakan. Apalagi ketika kita menghadapi kesulitan yang tidak kunjung berlalu, kita sudah doa, bahkan kita puasa. Namun kesulitan bukannya berhenti, datang lagi yang satu, datang lagi yang lain. Bagaimana bisa percaya sama Yesus? Itu mah cuma kata pendeta. Saya kan bukan pendeta. Pendeta manusia juga bukan. Pendeta punya pasangan hidup bukan. Pendeta punya anak bukan. Pendeta bisa sakit bukan? Pendeta juga punya masalah bukan? Kita seakan-akan seperti murid-murid, tidak gesit, lamban, tidak bisa baca situasi, ketinggalan kita saudara. Kita merasa gagal ikut Tuhan. Karena kita tidak mau beranjak dari masalah. Kita digelayuti oleh masalah. Kita hanya pikirin masalah saja. Kita lupa sama yang kita sembah, yang kita layani, yang kita percayai. Jika kita memang benar-benar ingat siapa Yesus, siapa Tuhan kita, jangan pernah ragu-ragu, jangan bimbang, jangan cemas. Walaupun belum dijawab, walaupun makin susah, walaupun makin berat pikulan kita, walaupun jalan makin menanjak, lakoni, layani. Saya ada salah satu pendeta yang tidak mau khotbah, yang belum saya kerjakan. Saya nggak mau. Saya nggak mau munafik, muka nabi, pikiran kotor, itu munafik singkatannya. Kalau sudah saya firmankan, saya harus layani, saya harus alami dulu, baru saya mau firmankan, saya sampaikan. Kalau enggak saya enggak bakal mau sampaikan. Setan di ujung tuh, cengar-cengir nanti lihat saya tuh. Gua tahu rahasia lu, brengsek lu, jahat lu, tipu jemaat lu. Saya enggak mau lu saudara. Kita lupa siapa yang kita layani. Jika benar-benar dia adalah Yesus Tuhan kita,
Mengapa kita ragu-ragu? Mengapa kita bimbang? Mengapa hati kita kiri kanan? Baru selesai berdoa, aduh gimana nanti ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Bertemu Yesus, mestinya tidak seperti itu. Bertemu Yesus harus mengubah yang sia-sia, yang hilang harapan, sekarang tumbuh kesempatan. Murid-murid begitu terbuai dengan pengharapan mereka. Mereka pikir semua akan baik-baik saja, akan lancar. Yesus akan jadi raja. Mereka akan cukup dan dihargai, dihormati. Tapi sejak Jumat Agung, mereka bilang sia-sia. Enggak ada gunanya. Contoh yang paling jelas adalah Petrus, kenal Petrus. Murid yang telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus membuat mukjizat. Ketika dia lempar jalanya penuh dengan ikan, sehingga robek kiri kanan. Petrus menyaksikan bagaimana Yesus mengangkat tangan dan berkata kepada ombak, diamlah. Maka ombak itu diam dan tenang sekali. Tetapi cita-cita Petrus tidak kesampaian. Makanya sejak dia tahu Yesus mati disalib, dia kembali kepada pekerjaannya yang lama. Dia jadi nelayan lagi. Sedih loh saudara. Ikut gereja puluhan tahun, sudah diangkat jadi majelis, jadi guru sekolah minggu, guru remaja. Ceritanya memikat anak-anak. Sebagai orang tua kita bilang sama anak kita, ikut Yesus ya nak. Yesus baik. Tapi hari itu kita goncang. Kita meminigasikan, kita menghapuskan, menghilangkan semua yang kita bilang baik kepada anak-anak kita. Karena kita rasa Yesus jauh. Dia tidak menjawab kesulitan hidup kita. Tapi sejak bertemu dengan Yesus, kedua murid ini yang semula hidupnya sia-sia, mereka pikir sekarang ada kesempatan. Yesus sudah berada di hadapan mereka, cuma sayangnya Yesus sudah mereka kenal. Kenapa? Tadi saya bilang Yesus nggak pakai topeng loh saudara. Yesus nggak robah-robah suaranya. Kepalanya nggak jadi botak, tetap gondrong rambutnya. Kita baca Lukas 24 ayat 16. Kenapa mereka tidak kenal Yesus? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi, menutup mata mereka, sehingga ketika bicara sama laki-laki itu tidak kenal bahwa itu Yesus. Anak muda suka bilang silau men, silau. Jadi matanya nggak bisa ngelihat karena ada matahari, ada sorot lampu. Kan tidak. Waktu itu cuaca sudah mau masuk malam, matahari sudah terbenam, nggak ada lagi sinar yang kemilau menghalangi mereka untuk melihat Yesus. Mereka lihat jelas, tapi kok nggak bisa mengenali. Ini pertanyaan loh saudara. Hal yang sama kita tanya, kan tiap hari ketemu Yesus. Kan dengar lagu tentang Yesus. Kan baru kemarin ibadah di gereja, dengar tentang Yesus. Kok sekarang jadi nggak punya kepercayaan? Kok jadi ragu-ragu? Apa sebabnya? Lukas 24 ayat 16 yang tadi kita baca sudah bercerita. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kalau kita gali lebih dalam bahasa aslinya, diterjemahkan mata mereka, mata kedua muridnya tertahan
dari bisa mengenal Yesus. Ada sesuatu yang mempengaruhi penglihatan mereka. Ada sesuatu yang membuat mata mereka kabur sehingga tidak bisa kenal Yesus. Dan ini bisa menimpa Anda semua dan saya. Kalau kita cuma lihat kesusahan, kalau kita cuma lihat kesulitan, kalau kita cuma lihat penyakit, kalau kita cuma lihat isi dompet yang semakin menipis, kalau kita cuma lihat tagihan, pinjol, kalau kita cuma lihat istri yang merengut dari pagi sampai siang, kalau kita cuma melihat besok makan apa, mata mereka tertahan, artinya mereka terhalang untuk mengenal Yesus. Baru pada saat mereka makan, Yesus yang mereka anggap orang asing ini memecah roti, membuat mereka tersentak. Wah, ini Yesus nih, cara dia belah roti seperti Yesus. Baru sadar ini Yesus. Memecah roti adalah mata rantai yang hilang selama perjalanan menuju Emmaus. Tiba-tiba sekarang terbuka. Apa Yesus mesti bikin mujizat lagi dalam hidupmu? Apa Yesus mesti bikin lagi sesuatu yang membuat engkau tidak tahan dan teriak dan Yesus hadir? Kesian Yesus dong. Dari 6,5 miliar penduduk di dunia, lebih kurang 4 miliar percaya Yesus. Kalau Yesus tiap kali mesti muncul, kesian Yesus dong. Buat apa ada firman? Buat apa ada pendeta? Yesus ada di hati kita nih. Cuman yang salah kita sering bikin dia tertidur. Panggil aja Yesus. Aku gak kuat. Yesus, aku gak tahan. Yesus, tolong aku. Ngomong aja. Dia pasti dengar. Untuk mengenal Kristus yang sudah bangkit, maka mata rohani kita harus dicelikan. Mata rohani kita harus kudus. Jangan lagi lihat yang gak pantas. Jangan lagi lihat dengan mata merah. Jangan lagi lihat dengan mata membelalak. Karena dia menghina kita. Dia nantangin kita. Kayak orang Makassar. Jangan coba-coba singgung harga diri kita. Siri nyawa harganya. Saya banyak teman dari NTT, dari NTB, Flores, Dion Pongkor, kepala grup pengacara terkenal di Jakarta, kawan baik saya. Tapi bukan itu. Panggil aja Yesus. Bukan karena kita orang Timur, karena kita orang Sumatera. Kita ini anak Tuhan. Mestinya pakai mata rohani. Yang ketiga, bertemu Yesus mestinya memberi semangat hidup kita yang sudah padam berkobar-kobar lagi. Mestinya begitu. Wah, puji Tuhan Pak Gembala. Khotbah hari ini membuat saya semangat lagi. Membuat saya bangkit lagi. Membuat saya berkobar-kobar lagi. Pak Gembala, kasih saya tugas. Saya mau kunjungi teman-teman lama saya yang sudah lama hilang. Saya mau datang ke rumah adik saya walaupun jauh di Tabanan. Pak Gembala, saya akan datangi sebelah tetangga saya walaupun dia sering menghina saya. Kita baca Lukas 24 ayat 32. Kata murid-muridnya kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan tadi?
ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Baru sadar sekarang. Udah lewat berjam-jam baru sadar sekarang ketika Yesus pecahkan roti. Apa Yesus perlu bikin dulu? Hidup kita setengah mati baru sadar? Apa Yesus harus bikin tangan kita hilang dulu satu baru sadar? Apa Yesus harus bikin anak yang kita cintai dibawa pulang ke sorga baru sadar? Jangan dong. Hari ini temui Yesus. Nanti malam pulang, diam. Setel lagu, renungkan kasih Yesus kepada kita. Biar kita yang sudah hilang harapan sekarang berkobar-kobar. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saya mau ikut Yesus selamanya. Saya salah. Saya memandang rendah Yesus. Saya pikir Yesus gak punya duit. Saya pikir Yesus bukan bupati, bukan gubernur, gak bisa apa-apa. Mari tumbuhkan semangat kita. Dengan cara temui Yesus. Dia gak ada di luar. Dia gak ada di pintu hati kita. Dia ada di hati kita. Udah gak usah buka pintu, sudah di hati kita. Cuman kitanya membiarkan dia tertidur. Gak pernah kita sapa. Pagi sebelum berangkat kerja atau apapun, Yesus saya mau berangkat. Pegang tangan saya, jangan lepaskan. Bukti penyerahan diri total kepada Yesus. Yang terakhir, bertemu Yesus mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Yesus terus menerus sejak pertemuan di Emmaus. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Kalau kita hitung di Alkitab lebih kurang 12 kali. Dia munculkan dirinya kepada murid-muridnya. Tanpa peringatan. Dia muncul di loteng Yerusalem. Dan dia bilang, ini aku Yesus. Aku bukan hantu. Silakan pegang tanganku. Kepada Petrus, hantu tidak bisa makan ikan bukan? Tapi dia makan. Dia gak butuh makan. Tapi dia tunjukkan itu. Walaupun dia sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan, dia masih memakai bentuk tubuh seperti kita. Nanti kalau kita mati, kita bangkit bukan dengan tubuh yang itu, bukan dengan tubuh yang ini. Bisa linu, bisa pegel, bisa bongkok, enggak. Kita tampil dengan tubuh roh. Yang enggak ada umurnya. Rambut enggak bisa putih, ini disemir nih. 74 masa masih hitam begini jangan percaya. Cuma karena anak saya yang perempuan menikah, dia bilang, "Pak, kalau bisa rambutnya disemir. Aku kan akan tinggal di Amerika, aku bikin video. Nanti aku kurang enak sama temen, kok papanya udah tua banget." Terpaksa semir. Udah semir 1 kali kan nggak bisa, bulan depan nggak semir. Nanti orang pada lari, hantu katanya. Jadi semir terus-terusan. Yang untung tukang semir. Hantu makan ikan nggak mungkin kan. Makanya Petrus percaya ini Yesus. 6 minggu Yesus datang dan lenyap secara tiba-tiba. Dan Kamis besok bersama dengan gereja sedunia kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk tubuh dan daging. Masih ada luka-lukanya. Masih ada lubang paku di tangan dan kakinya. Masih ada luka bekas tombak di lumbungnya. Masih ada bekas luka di kepalanya. Semua ditunjukkan supaya murid-murid percaya dan jangan ragu-ragu. Apa kita suruh Yesus datang lagi ke rumah kita nanti malam dengan tubuh seperti itu? Kesian dong. Kelewatan dong kita. Mestinya percaya dong. Yesus pimpin kita. Tidak mungkin orang seperti Donald Trump, pemimpin Barat, pemimpin Spanyol, pemimpin Itali, pemimpin Jerman,
pemimpin negara-negara maju di dunia yang tidak kenal Yesus, semuanya kenal dan percaya loh saudara. Sama dengan kita. Yesus kadang-kala menyesuaikan diri. Ingat ya, Yesus kadang-kala menyesuaikan diri dengan tingkat keraguan-raguan murid-muridnya. Ada yang kurang percaya mau menyentuh, silakan sentuh. Ada yang kurang percaya mau rangkul Yesus, silakan rangkul. Hal yang sama dilakukan kepada kita. Yesus kasih mujizat yang besar. Dokter angkat tangan gak sanggup, Yesus berikan kepada kita. Tapi ada juga yang cuman pilek-pilek, berdoa Yesus sembuhkan, kan cukup. Masa mesti kanker stadium 4 dulu? Untuk Petrus perlu kasih dari seorang sahabat. Makanya kemudian Yesus datang makan ikan bersama Petrus. Yesus membuat Petrus jadi pengkhotbah besar. Bapak Ibu bakal jadi orang hebat. Miliki semangat yang berkobar-kobar. Dan berkata kepada Petrus, seperti Petrus, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Kita semua, pertemuan di Emmaus telah mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Kemenangan yang berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Intisari firman Tuhan hari ini, catat baik-baik. Yang pertama, bertemu dengan Yesus mengubah hati yang ragu-ragu jadi percaya. Bertemu Yesus yang kedua, mengubah yang semula sia-sia menjadi hidup yang punya kesempatan. Yang ketiga, bertemu Yesus membuat semangat hidup menyala kembali, berkobar-kobar. Bertemu Yesus mengubah hidup kita yang gagal terus menjadi kemenangan. Amin. Nanti kalau bisa ini dimasukkan di grup jemaat. Ingat, hayati, lakukan. Nanti kalau saya diundang lagi oleh Bapak Gembala, ada yang bilang, benar Pak, 4 ayat itu, 4 intisari itu sudah jadi pengalaman hidup saya. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Saya percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ya Tuhan, ku percaya, aku